Halo DataZen. Perkenalkan, nama saya Erlingga Agustiana atau biasa juga dipanggil R. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai PT Bentara Tabang Nusantara atau yang biasa dikenal juga Beta UAS. Adapun di sebelah saya yang bakal saya wawancarai, boleh Mas perkenalkan namanya? Ya, saya Indra selaku Chief Marketing Officer dari Beta. Sebelum kita mengulik lebih jauh nih tentang Beta UAS, boleh Mas diceritain dulu nggak Mas? Beta UAS itu apa sih? Perusahaan apa sih sebenarnya? Ya, jadi Beta itu adalah perusahaan desain dan manufacturer drone untuk kebutuhan industri di Indonesia. Oke, drone berarti ya Mas. Apakah drone ini tuh menjadi fokus bisnisnya si Beta UAS atau mereka tuh di Beta US ini tuh menyediakan juga jasa semacam survei lewat udara, citra satelit atau sebagainya gitu, sejenisnya mungkin. Ya, jadi awalnya kita berdiri tahun 2016, itu memang kita mulainya dari penyedia jasa mapping dengan drone. Tapi sering berjalannya waktu, kita mikirnya sih kayaknya lebih seru gitu ya, lebih rame kalau misalnya kita fokus di bikin drone-nya gitu. Oh, bikin drone. Berarti ini seperti yang ada di belakang juga, ini produksi Beta UAS semua? Iya, jadi ini produksi kita sendiri. Gitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Atau kita kasih tahu nih, ini tuh namanya apa dan juga mungkin spesifikasi serta kelebihannya apa gitu? Iya. Secara singkat mungkin. Jadi sebenarnya drone yang paling pertama kita kembangkan untuk kebutuhan pemetaan itu yang ini dulu nih, yang di atas ini. Itu namanya Mini B. Jadi dia konsepnya tuh kayak hand launch gitu. Nah, tapi makin kesini konsep hand launch tuh kayak kurang disukai sekarang karena kita kan pemetaan tuh biasanya di daerah terpencil yang susah buat take off landingnya gitu kan. Nah, kalau hand launch itu nanti landingnya masih butuh landasan gitu, itu kan susah. Masih banyak, biasanya daerah terpencil itu kan banyak pohon gitu kan, area terbukanya dikit. Nah, makanya dari Mini B itu kita kembangin produk terbaru kita sekarang itu namanya ini Raybi. Jadi versi VTOL-nya dari Mini B. Jadi dia sekarang take off landing-nya itu nggak butuh landasan, dia bisa vertikal, terus nanti transisi. VTOL, vertikal, take off and landing. Take off and landing. Oke, berarti tanpa memerlukan landasan pacu yang luas ataupun mungkin di lahan yang nggak terlalu lebar juga bisa dioperasikan gitu. Iya, minimal 5 meter lah. Gitu. 5 meter, oke. Kita bisa operasi. Sip. Oke Bang, boleh diceritain nggak sih Bang, kenapa sampai kepikiran konsep VTOL ini tuh di awalnya, entah mungkin diadopsi dari drone luar negeri atau perusahaan luar negeri atau gimana gitu? Iya, sebenarnya sih karena pengalaman pribadi ya. Kita ngoperasiin drone kita yang pertama ini Mini B kayak di daerah terpencil gitu kayak susah banget gitu nyari daerah buat lepas landasnya gitu. Jadi ya udah kita kepikiran ya udah Mini B kita konversi jadi VTOL, jadilah Raybi. Dan ini tuh produk terbaru di tahun berapa nih peluncurannya? Ini di tahun kemarin sih. 2021. 2021 ya. Oke. Nah, untuk produksinya sendiri kan tadi udah disebutin ya, produksi oleh Beta UAS sendiri. Boleh dikasih tahu nggak sih Kang, si produksinya ini tuh apakah dalam komponen-komponennya kah? Itu diproduksi oleh Beta UAS sendiri atau hanya perakitannya kah atau gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya industri drone atau industri hardware kayak gini di Indonesia itu sebenarnya konsepnya masih lebih ke assembly sih sebenarnya. Jadi komponen-komponennya itu tetap kita impor dari luar, tapi airframe-nya, bentuk fisiknya itu yang kita rancang dan produksi sendiri. Nah, kemudian kita assembly tuh gitu. Jadi semacam karoseri gitu ya atau gimana sih? Karoseri bukan ya? Kurang tahu sih ya. Soalnya kita kalau pesawat ini kan sebenarnya pesawat juga ya. Kalau pesawat kan kita ada kayak perancangan dan analisisnya gitu dari awal gitu. Oke, berarti terutama produk komponen internalnya juga ya di dalam mesinnya, terus juga mungkin softwarenya juga itu masih impor gitu atau gimana? Iya, kalau software itu kita kembangkan gitu ya. Tapi kayak misalnya tadi komponen elektronik ya kayak motor, autopilot, sensor itu pasti kita impor dari luar. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, komponen yang diimpor tuh biasanya berasal dari negara mana sih? Iya, sebagian besar kalau komponen elektronik itu dari Cina sih, dari Cina. Tapi kalau misalnya sensor
Sensor tuh dari berbagai negara sih ya, Nggak tergantung kebutuhan spesifik misi. di negara apa gitu ya? Enggak sih, Oke, enggak. tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya taruh aja untuk mapping suatu daerah, kayak misalnya daerah terpencil nih, itu tuh beda lagi kebutuhannya dengan yang lainnya. Biasanya kebutuhannya untuk apa aja sih, Mas? Sebenarnya Sensor ini. sebenarnya kalau misalnya mapping biasa gitu ya, dengan sensor dari Cina itu cukup. Tapi biasanya kalau misalnya untuk kebutuhan yang sensitif biasanya misalnya pertahanan gitu ya, kita yang dari US misalnya kayak gitu. Oke. Menarik nih udah. Berarti ini juga bisa dioperasikan untuk kebutuhan militer gitu atau gimana? Iya, bisa juga sebenarnya. Pernah nggak sih, Bang, apa ya, menjalin kerjasama dengan instansi militer, entah itu TNI, AD, AL, ataupun yang AU juga mungkin? Boleh di ini nggak? Iya. Pernah, kalau misal pernah gitu. Jadi sebenarnya emang kalau fokusnya beta tuh kita lebih ke untuk kebutuhan industri gitu ya. Kalau untuk kebutuhan militer tuh misal kalau ada yang minta aja gitu. Selama ini sih sempat ada beberapa kali gitu ya. Tapi kalau militer kan sifatnya rahasia gitu. Oh, konfidensial berarti ya informasinya, benar-benar. Oke, berarti komponennya tuh emang kebanyakan mungkin masih diimpor, sedangkan di assembly-nya tuh di Indonesia ya. Oke. Airframe-nya dari kita sendiri. Airframe. Oke, Bang Indra. Tadi kan terkait dengan sertifikasi ya. Sedangkan kan kita nih publik yang awam tuh perlu tahu juga nih beberapa aturan yang secara umum gitu ya atau secara general terkait dengan pengoperasian drone secara lebih detailnya gitu. Ada nggak sih peraturan-peraturan yang perlu kita ketahui sebelum berkecimpung di pengoperasian drone ini tuh? Ada. Oke. Ketat banget sekarang. Ketat banget ya. Iya, jadi pertama aturannya itu pertama dari pilotnya itu ada, kemudian dari produknya, drone-nya sendiri itu ada, sama operasinya. Oke. Nah, pertama dari pilotnya, pilot tuh sekarang harus punya lisensi. Kayak SIM gitu ya? Semacam ada SIM gitu. Nah, itu bisa dicek aja di DKPPU, semua ada persyaratannya jelas gitu buat dapat lisensinya. Terus dari Kementerian Perhubungan, di bawah Kementerian Perhubungan. Kemudian yang kedua, drone-nya pun harus ada STNK-nya. Buat si drone ini STNK? Iya, jadi drone tuh harus diregistrasikan dulu baru boleh terbang gitu. Diregistrasikannya tuh ke tadi di DKPPU. Apa tadi namanya tadi Sidopi tadi itu nama channelnya gitu ya, Sidopi di Kementerian Perhubungan. Nah, terus yang ketiga ada aturan operasi juga. Jadi kayak kita tuh nggak boleh terbang di sekitar daerah bandara. Karena mungkin menghalangi radar dan juga kedatangannya pesawat. Iya, bahaya lah pokoknya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang terbangin drone di Bandung, itu sama sekali nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Karena dekat ini ya? Karena di Bandung tuh bandaranya berada di tengah kota gitu. Nah, gitu sih. Terus, dan itu ada hukuman pidananya gitu kalau ada yang ketahuan gitu. Terus nggak boleh terbang lebih tinggi dari 120 meter. Boleh, tapi harus ada izin khusus. Dan itu tuh menginformasikannya ke siapa tuh? Nah, di Sidopi juga. Jadi semua tuh udah satu channel dari tadi, dapetin SIM, dapetin STNK, terus izin operasi, itu semua satu channel di Sidopi. Gitu. Jadi teman-teman cek aja di Sidopi Kementerian Perhubungan. Oke, sip. Kalau ini juga nih, pengen tahu juga nih, kan tadi tuh produksinya tuh kan merakitnya di sini dengan airframe di sini. Nah itu tuh kalau boleh tahu nih, skema pembiayaan si Beta sendiri tuh kayak gimana sih Bang? Kan tadi tuh produknya masih banyak ya, impor juga beberapa mungkin ya, dan juga komponennya bahkan masih apa ya, ada yang diproduksi di sini, otomatis kan memerlukan R&D atau research and development. Itu boleh tahu nggak skema pembiayaan si Beta ini tuh seperti apa? Jadi kalau Beta itu sampai saat ini belum ada investor dari luar sih, semuanya masih modal pribadi gitu. Bootstrapping gitu ya? Ya, jadi dari awalnya kita main di jasa pemetaan, terkumpul modalnya, nah dari situ kita riset, putar untuk riset dan development produk pertama kita waktu itu Mini B. Nah dari situ profit ya lanjut ke, biasanya kita ya tiap penjualan produk itu udah ada berapa persen yang emang disisihkan untuk pengembangan produk sih sebenarnya kayak gitu. Dan itu tuh berarti tadi tuh kan disebut juga ya di awal-awal tuh lebih ke penyediaan jasa consulting gitu kan untuk apa ya, mendanai si Beta ini tuh.
gitu ya. Sebenarnya mungkin dari awal nggak kepikiran emang mau bikin drone ya gitu. Oh, oke. Awalnya emang bikin nyediain jasa mapping drone gitu. Tapi sering berjalannya waktu kayaknya lebih seru gitu kalau kita mainnya di bikin drone-nya gitu. Kayak gitu sih. Sip, sip. Nah, menariknya tuh ketika tadi ya berarti ada alokasi tersendiri ya untuk biaya R&D terutama. Nah, kalau boleh tahu nih sebagai industri dalam negeri juga kan Beta tuh yang mana mungkin industri high technology juga. Kira-kira nih Bang, kalau boleh tahu dari pemerintah sendiri tuh ada support nggak sih? Entah itu mungkin support secara finansial ataupun non finansial gitu untuk Beta sendiri hingga saat ini. Iya, jadi sebenarnya kalau support pemerintah untuk industri lokal ya dengan apa kemarin Omnibus Law dan segala macam, kalau saya baca sebenarnya banyak banget gitu ya dukungan pemerintah di sana gitu untuk industri lokal gitu. Cuman dari Omnibus Law itu tahun 2020 ya, Iya, 2020. kayaknya apa yang tertulis sana tuh belum benar-benar kerasa sih gitu, di kita industri lokal. Jadi tataran implementasinya tuh belum. Implementasinya belum terlalu terasa, ya. Jadi sebenarnya kan kita industri drone ini walaupun kelihatannya high end gitu, tapi sebenarnya kita kelasnya tuh masih UMKM sebenarnya. Ya, dan kebijakan-kebijakan itu tuh untuk UMKM kayaknya sampai saat ini belum terasa. Belum kejangkau dari pemerintahnya atau gimana? Nggak tahu sih, kebijakannya belum terlalu keras aja. Berbagai kemudahan yang disebutkan gitu ya, kemudahan perizinan, kemudahan pajak dan segala macam itu belum terlalu kerasa sih. Cuman memang baru banget nih tahun ini ada salah satu yang kerasa kayak misalnya TKDN. Produk dalam negeri yang TKD-nya tinggi itu lebih diutamakan. Nah, itu baru tahun ini yang mulai ketatin banget gitu. Menarik sih TKDN ya. Tapi nanti kita akan ada bahasan tersendiri nih. Sedangkan kan tadi juga mungkin dalam rentang waktu 2 tahun ini tuh kan mungkin belum terlalu terasa ya dampak si Omnibus Law ini tuh. Tapi dari pemerintah sendiri tuh pernah nggak sih ada semacam forum yang untuk mensosialisasikan atau mungkin ada forum rutin gitu untuk menyebarluaskan tentang substansi-substansi dan juga menjaring aspirasi terutama dari UMKM gitu. Iya. Ada sih sebenarnya. Dia biasanya bentukannya kayak FGD gitu. Tapi memang kebetulan kita UMKM yang aktif di asosiasi. Kalau di drone itu kita ada asosiasinya namanya, salah satu asosiasinya namanya itu Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak, ASTA. Nah, biasanya informasi-informasi dari pemerintah tuh masuknya ke sana, terus dari sana disebarin ke anggota-anggotanya. Nah, tapi beruntungnya gitu kita aktif di sana. Tapi kalau mungkin ada teman-teman UMKM lain yang nggak aktif asosiasi, kayaknya masih di luar radar dari pemerintah untuk menyalurkan informasi tersebut gitu. Berarti emang salah satu tantangannya juga terkait dengan kanal informasinya juga ya. Karena mungkin terutama pelaku-pelaku UMKM ini juga dituntut untuk lebih proaktif juga. Betul. Gitu. Jadi UMKM sendiri dituntut lebih proaktif, tapi sedangkan UMKM sendiri kan biasanya yaitu industri kecil kan, belum tahu harus kemana ya, belum tahu harus kemana kayak gitu. Sedangkan pemerintah sendiri pun ya kalau UMKM mungkin saking banyaknya UMKM. Jadi susah kalau pemerintah langsung ke masing-masing satu. Jadi emang ya wajar sih lewat asosiasi dulu, terus asosiasi yang menyebarkan. I see. Nah, tadi juga udah diceritain ya Bang, perihal bagaimana pemerintah mensosialisasikannya, terus juga dari asosiasi itu menyebarkan kembali ke terutama anggota-anggota asosiasinya. Kalau boleh tahu juga nih, kira-kira ada nggak sih harapan terkait dengan entah itu lewat regulasi atau mungkin keharapan spesifik ke pemerintah nih terkait dengan undang-undang Cipta Kerja ini tuh idealnya seperti apa sih sebenarnya gitu dari kacamata pelaku industri UMKM ini tuh? Sebenarnya UMKM khususnya buat di drone nih gitu. Jadi sampai saat ini pasar drone di Indonesia untuk kebutuhan industri itu masih dikuasain sama produk-produk dari luar negeri. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kan drone ini tuh teknologi yang sensitif ya. Kita terbang tuh sambil collect data lah gitu kan. Nah, kalau produk dari luar negeri kan ya kita nggak bisa menjamin data itu nggak tersebar kemana-mana gitu kan. Sensitif. Nah, jadi kayak seharusnya buat teknologi sensitif kayak gini ya itu lebih diutamain
produk-produk dari dalam negeri untuk digunakan. Toh kualitas kita juga kompetitif kok gitu dengan produk luar negeri gitu kan. Spesifikasinya sama bahkan jauh lebih baik dengan harga yang lebih murah gitu daripada produk luar negeri. Selain harga yang lebih murah, kita juga after sales-nya lebih terjamin gitu kan, lebih gampang, lebih dekat gitulah. Dan juga masih dalam lingkup pemerintah itu sendiri. Nah, jadi kan ya, tapi ya itu dukungan pemerintah sih dalam bentuk tadi ya, aturan TKDN itu ya. Ya alhamdulillah sekarang sih udah mulai kerasa. Jadi beberapa tender khususnya untuk proyek pemerintahan itu udah mewajibkan harus TKDN sekian persen gitu. Gitu sih. Nah, berkaitan dengan TKDN nih, yang menarik juga kan TKDN itu ya teman-teman adalah tingkat komponen dalam negeri. Jadi bagaimana pemerintah, salah satu programnya untuk menggalakkan industri dalam negeri adalah lewat program TKDN ini. Sedangkan yang saya penasaran nih Bang, sebagai salah satu industri yang bergerak, salah satu cabangnya kan di bidang pertahanan juga ya, tadi ya sempat bekerja sama atau berkolaborasi juga dengan pemerintah. Gimana sih pandangan Abang terkait dengan TKDN di Indonesia saat ini gitu? Kayak misalnya dengan persentase sekian persen itu baru lebih diutamakan atau diprioritaskan atau gimana gitu? Lebih luasnya mungkin. Iya, jadi khususnya ya buat teknologi drone nih yang harga sistemnya tuh lumayan mahal. Konsep perhitungan persen TKDN produk sekarang sih yang diberlakukan itu sebenarnya masih kurang cocok gitu dengan produk ini. Kurang cocoknya di gimana tuh? Karena hitungannya tuh berdasarkan kandungan komponen, gitu. Komponen materialnya. Komponen dan tadi sistem dan harga gitu, dan harganya gitu kan, dan material dan harganya segala macam. Nah otomatis kan buat produk seperti ini yang kita masih kelasnya lebih banyak assembly, airframe mungkin memang kita riset dan buat sendiri, produksi sendiri gitu. Tapi sensor itu kan yang paling mahal dari produk ini. Itu kan beli dari luar gitu. Nah, kalau patokannya itu harga per produk, harga per komponen gitu, jadinya kan TKD-nya bisa rendah banget gitu kelihatannya gitu kan. Padahal kan kita udah untuk riset dan development dan produksi airframe ini kan sebenarnya proses yang panjang gitu. Seperti kita iterasi dari Mini B ini sampai jadi Ray B aja gitu, itu kita melalui 6 perubahan konfigurasi. Dan itu memakan waktu berapa lama? Kalau nggak salah itu 2 tahun gitu, 2 tahun gitu kan. Nah itu yang belum diakomodir gitu di dalam persen TKDN untuk sekarang. Tapi kan TKDN ini tuh kan program di bawah Kementerian Perindustrian ya. Dari Kementerian Perindustriannya sendiri tuh rutin nggak sih mensosialisasikan kayak misalnya tadi atau menjaring aspirasi gitu dari pelaku industri UMKM itu sendiri gitu? Iya, jadi serunya sih ya karena kita aktif di asosiasi, Kemenperin itu salah satu kementerian yang paling aktif kok dia ngasih sosialisasi gitu. Dan sempat tahun kemarin tuh ada program pengurusan TKDN gratis gitu ya untuk drone. Cuman ya sayang aja kita telat tahunnya gitu, jadi telat joinnya gitu. Dan dia tuh biasanya rutin ngasih training gimana cara penghitungan TKDN sendiri sebelum mencoba mendaftarkan, sebelum mengajukan gitu. Jadi kita bisa coba ngitung sendiri dulu. Dan kemarin juga udah sempat ada diskusi juga sih dengan teman-teman di Kemenperin. Kita udah sempat menyuarakan bahwa formula penghitungan TKDN ini untuk produk drone itu kurang cocok dan mereka terbuka buat kita ngasih masukan harusnya kayak gimana gitu. Gitu sih. Dan juga berarti si TKDN ini tuh kalau boleh tahu nih sejauh ini persentasenya berapa sih untuk drone gitu, terutama yang spesifik mungkin? Kemarin tuh jadi buat program TKDN gratis dari pemerintah, dari Kemenperin kemarin, itu mewajibkan produk drone itu yang bisa dapat gratis TKDN-nya, itu kalau dia berhasil dapat di atas 25% TKDN-nya. Kecil kalau sebenarnya. Nah, tapi untuk diutamakan dalam produk tender pemerintah di e-katalog, itu harus di atas 40%. Kok bisa beda gitu ya? Ya mungkin maksudnya untuk memudahkan gitu ya kan, karena mereka juga paham, oh ini
drone masih assembly gitu. Jadi batas untuk program TKDN gratisnya 25% dulu nggak masalah lah gitu. Tapi memang nanti diutamakan ketika kita mau tender di di LPSE lewat e-katalog, itu yang di atas 40%. Bahkan kalau nggak salah di yang Omnibus Law itu nantinya bakal jadi di atas 50% gitu. Kayak gitu. Berarti yang ini berkaitan juga dengan si Omnibus Law tadi ya. Kayak misalnya dari 25%, harapannya sih dengan hadirnya si regulasi ini tuh bisa meningkatkan penggunaan komponen juga dalam negeri. Iya, bisa meningkatkan penggunaan produk di dalam negeri. Gitu. Cuman ya itu, sekarang jadinya PR bagi industrinya sendiri untuk gimana caranya mencapai 50% itu. Gitu. Iya. Itu, jadi agak berat juga gitu ya. Sulit juga, iya. Nah, berarti tadi kan ada juga peran terbaru dari Kemenperin ya untuk fasilitasi sertifikasi TKDN, terus juga jaring aspirasi perihal gimana sih idealnya di industri, terutama industri drone ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Indra, setelah mendapat sertifikasi TKDN itu tuh apa sih dampaknya? Apakah mungkin lebih dibantu dalam pemasaran atau apa gitu? Ya, kalau misalnya produk kita dapat sertifikasi TKDN gitu ya, kita bisa masuk e-katalog, kemudian kita bisa ikutan tender di LPSE gitu kan. Jadi semua untuk proyek pemerintah itu udah satu pintu gitu kan di LPSE gitu. Nah, ketika produk kita tuh TKDN-nya tinggi, itu lebih diutamakan dibandingkan produk-produk lain gitu. Kayak gitu sih. Berarti dapat posisi yang lebih mungkin dalam tanda petik eksklusif atau prioritaskan. Prioritas gitu, betul. Oh, I see. Berarti kalau dari pemerintah sendiri nih, pernah nggak sih Bang dari Beta UAS ini mengikuti program pengadaan dari pemerintah? Kayak misalnya dari Kemenhan nih pengadaan drone, mereka membuka tender dan juga Beta sebagai salah satu pesertanya atau gimana gitu? Iya, kalau khususnya untuk Kemenhan ya, pertahanan, sebenarnya memang ada gitu ya slotnya di LPS. Cuman selama ini kita perhatiin sih project-projectnya tuh jujur aja nggak pernah ada di situ gitu. Karena memang kebutuhannya tuh langsung ke usernya, ke angkatan-angkatannya gitu. Ke matra kayak misalnya angkatan darat, laut. Iya, kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, tapi pernah nggak sih ikutan di kementerian atau lembaga lain, entah itu mungkin jasa pengadaan atau mungkin jasa konsultasi kayak gitu? Pernah sih, pernah. Boleh diceritain nggak Bang? Ya, cuman sampai saat ini belum pernah dapat aja sih dari situ. Iya. Tapi ya enaknya di LPS sih kita bisa lihat semua status dan progresnya gitu. Dan terpantau gitu ya. Enak lah, terbuka. Oke. Nah, tadi kan dari pemerintah ya atau dari kementerian dan juga lembaga. Sedangkan kalau dari swasta sendiri itu si Beta UAS udah pernah menjalin kolaborasi atau menjangkau pasar swasta belum sih Bang? Iya, kita sih user terbesarnya kalau swasta tuh industri oil and gas dan pertambangan sih. Berarti geraknya tuh di survei gitu kalau oil and gas atau gimana? Iya, kalau oil and gas itu oil and gas tuh lebih ke pemantauan sih. Jadi dia ada pipeline-nya tuh kan panjangnya ratusan kilometer lewat hutan, area terpencil gitu. Itu kan nggak mungkin dia pantau manual kan. Jadi kita pakai drone buat mantau pipeline-nya secara rutin kayak gitu sih. Dan itu tuh di program maintenance juga ya bagi mereka? Iya, di maintenance fasilitas pun sekarang kayak fasilitas-fasilitasnya gitu, itu udah pakai drone juga. Buat area-area yang sulit dijangkau manusia, dia pakai drone. Oke, menarik tuh. Berarti selain dari pemerintah, swasta juga, terutama swasta yang bergerak di bidang minerba mungkin ya, mineral dan mutu kayak gitu, emang jadi pangsa pasarnya si drone ini ya? Betul. Sama sekarang yang lagi rame sih, mulai rame banget sekarang, itu untuk di agriculture sekarang. Agriculture ini tuh berarti sama juga seperti tadi, lewat pemantauan udara, memantau si lahan agrikulturnya atau gimana tuh? Awalnya sih kalau di agriculture itu lebih untuk ke spraying pestisida sama pupuk gitu, pakai drone. Oh, karena mungkin hamparan lahan yang luas gitu kan. Terus pakai drone sprayingnya jadi lebih merata gitu kan. Nah, tapi setelah orang tahu nih, bagus nih nge-spray pakai drone gitu ya merata.
Akhirnya sekarang pada mulai masuk juga nih drone untuk tahu ngecek kesehatan tanaman secara rutin gitu. Oh, berarti itu Dipetakan juga juga. dari si dari si pemberian pestisida di udara tuh bisa kepantau juga secara langsung juga kayak si kondisi tanaman juga gitu. Sebenarnya gimana? biasanya drone-nya terbang dulu gitu, Iya. buat metain dulu kondisi tanamannya, terus tahu nih mana yang butuh disemprot. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi nanti drone spray-nya tuh cuman kesana doang gitu, Spesifik di spesifik di situ. situ. Jadi nggak semuanya nggak gitu. semuanya disemprot lagi. Gitu. Berat Jadi juga lebih efisien gitu. Nah, berarti kan tadi sampai spesifik memantau kondisi tanaman ya. Berarti se-advance itu ya si sistemnya tuh gitu. Atau gimana tuh Bang? Boleh diceritain detailnya? Ya, jadi sebenarnya sistemnya drone itu kelihatannya aja ya, kayak advance gitu ya, kayak canggih. Cuman drone itu serunya adalah bisa dibilang terbuka gitu ilmunya gitu, open source lah gitu banyaknya. Jadi kayak sebenarnya siapapun yang emang berminat itu bisa join, bisa terjun. Karena sebagian besar pun pelaku industrinya itu yang awalnya hobi aeromodeling dulu gitu. Terus akhirnya terjun ke drone gitu. Berarti kalau dari ini juga kan nggak spesifik bahwa nggak spesifik harus latar belakangnya engineer ya, tapi siapapun yang mau belajar juga sebenarnya bisa aja gitu. Iya, jadi kalau di beta kebetulan aja gitu ya, buat kepala-kepalanya nih latar belakangnya aerospace engineer semua gitu. Tapi sebenarnya latar belakang apapun tuh bisa kok. Apalagi kalau ya sebenarnya kan pemetaan tuh sebenarnya lebih bidangnya anak geodesi. Kemudian teknologi elektronik kayak gini ya sebenarnya bidangnya anak teknik elektronika gitu kan. Oke, terakhir nih Bang Indra tuh ngelihat si drone ini tuh di Indonesia terutama ya, karena mungkin kan koreksi apabila saya keliru ya, di Indonesia sendiri tuh orang-orang yang berkecimpung di industri drone ini mungkin belum terlalu banyak ya, atau mungkin ada beberapa tapi mungkin lebih ke berkutat di situ aja. Boleh dikasih tahu nggak sih Bang, outlook atau pandangan Abang di industri drone, terutama di Indonesia ini ke depannya tuh seperti apa gitu? Sebenarnya drone itu cuman wahana doang gitu. Ibaratnya cuman mobilnya toh. Pemanfaatannya untuk apa? Itu sangat luas, tergantung kayak imajinasi kita gitu. Jadi pemanfaatan drone saat ini itu kayak mungkin cuman masih sebagian kecil dari dari potensi besarnya gitu kan. Tadi kalau dari kita kan beta cuman sekarang fokus di industrinya. Tapi kan drone untuk di militer sekarang justru lagi rame banget tuh kan, gara-gara perang Rusia Ukraina. Semua orang jadi tahu drone tuh bisa kayak gitu kan. Nah, dan itu baru ngebahas drone untuk yang terbang. Drone yang nyelam, drone yang di atas air, drone yang di darat. Macam-macam. Macam-macam gitu. Pemanfaatannya besar banget gitu. Jadi kedepannya teknologi drone ini bakal sangat berkembang. Pemanfaatannya pun bakal semakin luas gitu ya. Buat sekarang mungkin yang berkecimpung di dalamnya tuh emang orang-orang yang dasarnya emang kuliah di situ atau memang hobi di situ gitu ya. Tapi kedepannya sih sama aja kayak gini deh awalnya. DJI waktu pertama kali muncul itu cuman sebagian orang doang yang make. Sekarang tiba-tiba kayak semua orang bisa make gitu, bisa nerbangin gitu. Jadi kayak hal yang biasa lihat drone terbang gitu ya kan. Ya drone kayak gini di masa depan gitu bakal jadi hal yang lumrah juga gitu. Toh sekarang kenyataannya juga udah ada mobil autonomous gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bentuk drone juga gitu. Diadopsi dari si drone itu tadi. Teknologinya sama gitu. Sip. Terakhir nih Bang, harapannya mungkin ya, terutama bagi pemerintah nih, atau bahkan mungkin pemerintah secara khususnya maupun swasta secara umumnya gitu ya, berkaitan dengan pengembangan drone terutama di industri dalam negeri nih, ada nggak sih harapannya gitu? Iya, kalau untuk pemerintah sih sebenarnya harapannya, ya tadi kan potensi drone itu sangat besar gitu sebenarnya. Dan kebetulan Indonesia itu salah satu yang paling maju lah di Asia Tenggara pengaruh kembangan teknologi drone-nya gitu. Ya
Omnibus Law, Cipta Kerja, apa namanya, kebijakan-kebijakan di sana untuk membantu industri kecil itu sebenarnya udah sangat bagus ya kalau saya lihat. Cuman aplikasinya gitu, pengaplikasiannya tuh Masih kurang cepet sih menurut saya gitu. Kurang taktis gitu ya. Kurang berani gitu. Nah, itu sih. Terus yang kedua, ini kan teknologi yang sensitif sebenarnya gitu. Nah, kalau bisa pemerintah lebih membantu untuk risetnya juga gitu. Karena selama ini permasalahan riset di Indonesia itu berjangka tahunan gitu. Kayak nggak bisa kita jangka panjang gitu sebenarnya. Berarti masih jangka pendek dan jangka pendek. Nah, kalau kan sebenarnya buat penguasaan teknologi ini kan, dan ini teknologi yang terus berkembang gitu kan ya, harusnya bisa program yang lebih panjang gitu ya. Itu sih. Terus kalau untuk swasta, ya harapannya sih bisa mulai memanfaatkan menggunakan teknologi drone dalam negeri gitu, karena toh kualitasnya apa namanya sama kok gitu dengan produk luar negeri dengan harga yang lebih murah dan after sales yang bisa dibilang lebih baik gitu. Itu sih. Sip. Oke, sekian ya Data Zen terkait dengan obrolan saya dan juga Bang Indra terkait dengan drone ini. Ada pesan terakhir Bang Indra? Oke, buat teman-teman yang interest buat terjun ke dunia drone, terjun aja gitu. Di internet tuh zaman sekarang tuh semua ada di internet. Dan kalau mau main-main ke beta, kita terbuka banget kok. Kayak hari ini gitu kan. Gokil Bang. Oke, sekian dan terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you, Data Zen. Dadah.